welcome di channel Pinter Politik. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu pelukis terkenal, namanya Pablo Picasso. Mungkin teman-teman Pinpol juga udah banyak yang tahu. Tapi di sini kita nggak cuma membahas dari sudut pandang seni aja, tapi dari sudut pandang politik juga bakal kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, mungkin gue di sini bakal perkenalan diri dulu. Nama gue Rio, dan di sini gue bakal ditemani oleh teman gue. Nama gue Ferdi, tugas gue di sini nemenin Bang Rio. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya, Fer? Iya. Kuy aja kita ya? Kuy. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama aja ya, namanya. Mungkin teman-teman ini udah banyak yang tahu lah nama Picasso ini. Tapi teman-teman ada yang penasaran atau ada yang tahu nggak nama asli atau nama panjang beliau tersebut? Lo tahu nggak, Fer? Gua nggak tahu sih, maksudnya nggak hafal juga. Tapi gue bakal bacain aja nama panjangnya siapa. Oke. Namanya itu Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Origine Picasso. Oke, panjang juga ya namanya. Itu kalau gue bayangin kalau lagi di sekolah gitu, waktu zamannya sekolah. Ya kalau dia sekolahnya di Indonesia sih kasihan aja gitu, lagi buat ngisi apa? Absen. Biodata. Oh iya, biodata. Tuh. Baru kelar ngisi namanya, ujiannya udah selesai. Untungnya di Spanyol. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran nama panjang ya, mungkin bisa di rewind sedikit ya. Pablo Diego José Francisco de. Nah, Pablo Picasso ini lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1881. Dia ini adalah buah hati dari bokapnya yang bernama José Ruiz Blasco dan ibunya bernama Maria Picasso Lopez. Nah, kalau kita lihat nih nama belakangnya kan Picasso tuh. Dia tuh ngambil nama belakangnya itu dari ibunya. Kalau Indonesia beda kan, kalau di Indonesia kan kita ngambil nama belakang dari bapaknya. Bapak. Nah, cuma nggak tahu nih kalau di Spanyol kayak gimana. Apakah dia ngambil dari nama belakang ayahnya atau dari nama ibunya? Ya. Tapi gue juga baru tahu tuh, Fer, kalau misalnya Picasso itu ngambil dari nama ibunya. Iya. Tapi sebenarnya keluarga Picasso ini tuh emang kental banget darah seninya. Dari seni itu udah kental banget. Itu terbukti dari sang ayah. Jadi sang ayah ini disebut-sebut sebagai profesornya lah di bidang seni. Banyak sih, bahkan seniman-seniman lain kan juga bilang kalau ini Picasso ini kan seniman yang jenius kan. Itu kita bisa lihat dari umurnya yang baru 14 tahun aja dia udah masuk School of Fine Arts. Dimana biasanya sih umur 17 atau 18 tahun kali ya baru bisa diterima. Bisa masuk kayak kita kalau kuliah gitu ya. Iya, baru kuliah. Umur segitu ada target usianya. Tapi sakti juga beliau ini ya, umur 14 tahun gitu loh. Gue 14 tahun ini baru kenal nongkrong masih anak nongkrong. Tapi Ber, sifat beliau ini, Picasso, yang sering mempelajari ilmu baru, sering nyari-nyari ilmu yang bermanfaat buat beliau, itu kayak melekat banget di dirinya. Jadi buktinya tuh kayak setelah beliau ini masuk School of Fine Art, beliau ini langsung hijrah ke Madrid, terus langsung melanjutkan pendidikan lagi di Royal Academy. Nah, nggak lama berselang, dia tuh balik lagi ke Barcelona. Di Barcelona ini dia tuh gabung dengan Els Quatregats. Jadi Els Quatregats itu di mana para penyair, para kritikus, para seniman itu berkumpul dan menularkan ide-ide mereka yang mereka dapat dari luar Spanyol. Jadi lu bayangin tuh, Fer, jadi Picasso ini tuh kayak nggak ada rencana atau nggak ada schedule lah buat nyantuy gitu. Mungkin kalau misalkan santai-santai juga, kayaknya dia mikirin apa nih karya yang bakal dia buat nih, konten-kontennya nih kalau sekarang. Konten-kontennya kalau sekarang. Nah, kalau kita lihat kan lukisannya Picasso ini kan punya style yang unik banget nih, style gaya lukis yang unik banget. Mungkin lu bisa jelasin kali? Iya, bener banget tuh, Fer. Kalau misalnya Picasso ini tuh punya aliran punya aliran tersendiri dalam lukisannya, yaitu aliran kubisme. Jadi kubisme itu suatu aliran yang mengubah persepsi seseorang akan keindahan seni itu sendiri. Hebat banget dah pokoknya. Jadi contoh sederhananya nih ada di lukisannya beliau yang namanya Demoiselle Avignon. Sorry ya kalau gue salah ngomong. Oke. Jadi lukisan ini tuh menceritakan tentang sosok wanita. Jadi tapi Picasso ini melukiskannya tuh kayak sukar sekali lah untuk dikenali. Jadi bukan berarti tuh kayak Picasso kayak ngebuat karya-karya yang aneh gitu, karya-karya yang nggak jelas gitu. Jadi sebelumnya Picasso itu udah mempelajari cara-cara pematung dari Iberia dan cara-cara pematung dari Afrika. Jadi pematung-pematung tersebut tuh menggunakan bentuk-bentuk melengkung atau bentuk-bentuk yang kurang profesional. Jadi kayak menjurus ke abstrak lah gitu. Oh iya. Ya, style lukisan itu kan dia temukan berdua kan sama temannya namanya George Braque.
Jadi yang kita tahu di sini adalah selain emang dia dasarnya jago, orang-orang di sekitarnya tuh turut mempengaruhi dia dan karya-karyanya kan. Contohnya lukisan yang temanya Blue Period tahun 1901 sampai 1904. Kan itu awalnya temennya yang namanya, gak tau nih bacanya gimana, pokoknya namanya Charles Chasa Gemas itu meninggal. Bukan Gemes. Gue kurang tahu nih bacanya gimana. Pokoknya itu Charles Chasa Gemas. Dia itu meninggal pada tahun 1901. Dia meninggal gara-gara ini kan, menembakkan dirinya di tengah pesta makan. Dia bunuh diri gara-gara habis putus cinta. Galau lah. Iya, itu shock banget sih kalau misalnya lu dapat kabar teman lu tiba-tiba bunuh diri gara-gara putus cinta. Galaunya itu udah tingkat dewa lah itu pokoknya. Beberapa tahun sebelumnya dia juga emang ngalamin juga sih kayak kematian adiknya yang bernama Conchita itu. Dia meninggal gara-gara difteri. Dan itu umurnya masih muda, masih berumur 7 tahun. Terus di tahun 89 juga salah satu anggota dari lingkaran melukisnya atau kalau di sini komunitas itu meninggal juga gara-gara bunuh diri, lompat dari tebing. Suram lah pokoknya. Iya. Nah, Blue Period ini kabarnya sih sebagai penghormatannya dia terhadap pelukis yang dia inspirasikan lah. Nah, pelukis itu adalah Vincent van Gogh. Yang lu tahu juga dia meninggal gara-gara bunuh diri kan tahun 1890. Emang dari lukisannya tuh kelihatan kalau misalkan teknik kuas sama warnanya tuh mirip sama lukisannya Vincent van Gogh. Ya gitu dah. Suram banget. Nah, ngomongin soal Duga nih, lu tau gak sih lukisan yang terkenal namanya Guernica? Iya, gue tau tuh Fer. Jadi kalau kita lihat sebelumnya yang lu bilang tadi, waktu masanya Blue Period pada tahun 1901. Jadi kan beliau ini kan berada di Perancis ya. Pada tahun 1937, jadi beliau ini diminta untuk memural di event Paris World Fair. Jadi beliau itu diminta buat ngemural di event tersebut. Nah, beliau itu kayak nyari referensi lah, nyari inspirasi udah 3 bulan tuh. Jadi nggak nemu-nemu. Di tahun yang sama di 1937 itu terjadi perang saudara di Spanyol antara dua kubu, yaitu kubu dari Republik Spanyol dan kubu dari Jenderal Francisco Franco, kayak civil war gitulah, kudeta gitulah. Jadi kalau dari kubu Republik Spanyol itu didukung oleh Uni Soviet. Nah, dari kubu Jenderal Francisco Franco didukung oleh Nazi Jerman. Nah, dampak dari perang saudara tersebut itu bom besar-besaran. Nah, salah satunya terjadi di wilayah Guernica. Itu 1645 orang meninggal dalam pemboman tersebut. Jadi kurang lebih mereka tuh kayak dihujani 3.000 bom lah kurang lebih. Wah, gila. Jadi lu bisa bayangin tuh. Ya, serem banget. Nah, dari tragedi tersebut, Picasso itu terinspirasi untuk melukis Guernica tersebut. Tapi Fer, lu tau gak sih makna dari lukisan Guernica tersebut? Kalau maknanya sih pasti udah banyak yang tafsirin ya. Terus kalau misalkan kita mau ngebahas lukisan itu bakalan panjang banget. Tapi nih ya di webnya National Geographic dia juga ngutip kalau misalkan Picasso itu bilang, gue sebutin nih, jika Anda mencoba memberi arti pada hal tertentu dalam lukisan saya, bisa jadi itu benar. Namun bukan maksud saya untuk memberikannya arti. Ide dan kesimpulan lukisan saya dapatkan secara naluriah, secara tidak sadar. Saya melukis objek itu apa adanya. Jadi apapun artinya lukisan itu, dia tuh numpain semua emosinya ke lukisan itu, sehingga tergambarlah kayak kesadisan, kengerian, terus teror, terus juga kerugian yang terjadi akibat perang itu. Nah, lukisan ini juga dijadikan sebagai ikon anti-war, terus ditaruh juga di dinding gedung PBB, duplikatnya. Bukan aslinya ya. Iya, jadi kayak Picasso ini tuh semenjak tragedi tersebut tuh jadi kayak lebih fokus lah ke politik. Dan dia gitu bergabung di Partai Komunis Prancis. Selama dia di Prancis tuh kayak dia mendapatkan info-info seputar pemboman di Guernica itu tuh dari salah satu surat kabar di Prancis yang namanya La Humanité. Iya. Nah, itu ada juga alasan tuh Picasso bergabung dengan partai. Kalau berdasar pada artikel yang lu bilang tadi, bergabungnya Picasso dalam Partai Komunis Prancis itu merupakan hal yang logis buat karyanya sama hidupnya. Soalnya kan Picasso nggak pernah memandang lukisan sebagai sebuah hal yang sederhana, kan sebagai sebuah hiburan yang sederhana. Jadi dia memandangnya ke kompleks gitu suatu. Sebagai medianya dia untuk masuk lebih dalam pada pengetahuan tentang dunia dan orang-orang. Selain itu dia juga memberikan pemahaman tentang apa sih arti kebebasan. Kalau misalkan dia sebelumnya berpikir kalau misalkan dia melukis itu udah kayak revolusioner sejati, namun semenjak adanya penindasan serta
Iya, tekanan kayak yang terjadi di wilayah gue nih kayak yang gue bilang tadi. Dia tuh ngerasa lukisan aja nggak cukup nih. Kayak kok ada yang kurang lah. Jadinya dia melawan bukan hanya dengan lukisannya aja, tapi dengan seluruh hidupnya. Ya terjunlah dia ke Partai Komunis Prancis. Nah, pada tahun 1949, beliau ini juga membuat satu lukisan yang namanya Dove of Peace. Jadi Dove of Peace ini lukisan tradisional realistis. Jadi lukisan ini menggambarkan kalau Picasso ini tuh sebagai seseorang yang cinta damai. Gitu. Terus kan gambarnya itu kan diubah jadi kayak garis-garis grafis gitu kan. Biar lebih sederhana. Terus menjadi simbol perdamaian yang terkenal banget di dunia. Nah, anak bungsunya ini kan juga dikasih nama Paloma kan. Itu dalam bahasa Spanyol. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti burung merpati. Jadi kayak merpati itu kayak simbol dari perdamaian. Terus kelahiran putri bungsunya ini juga emang bertepatan dengan konferensi perdamaian internasional sih yang diselenggarakan di Paris pada waktu itu. Nah, Fer, tapi kalau nggak salah Picasso ini kayak dapat 2 penghargaan ya, Fer? 2 penghargaan perdamaian dari Uni Soviet. Iya, dia dapat 2 penghargaan perdamaian internasional ini yang sebelumnya namanya penghargaan perdamaian internasional Stalin karena melalui proses destalinisasi. Picasso itu dapat 2 penghargaan, yaitu pada tahun 1950 dan yang kedua pada tahun 1962. Ini penghargaan yang katanya sih setara dengan Nobel. Terus penghargaan tersebut dibuat untuk mempererat antar sesama manusia. Selain itu, penghargaan ini juga diberikan kepada pendukung-pendukung komunis yang di luar negara Uni Soviet. Nah, di Indonesia sendiri itu juga ada yang pernah dapat penghargaan perdamaian internasional ini. Siapa tuh, Ber? Kalau gue boleh tahu. Iya. Di tahun 1954 itu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Prijono. Terus tahun 1960 itu ada Presiden pertama kita, Bung Karno. Iya, jadi tuh kayak Picasso nih kayak karya-karyanya tuh selalu menginspirasi lah, selalu kayak bermakna lah. Nggak ada tuh karya-karyanya yang kayak karya yang begitu aja gitu. Contohnya tuh kayak seniman Jackson Pollock. Salah satunya. Dia juga inspirasinya yang Picasso. Ngomong-ngomong soal inspirasi, Picasso ini tuh nggak cuma menginspirasi seniman-seniman barat doang ya, Fer. Jadi kayak seniman-seniman Asia tuh juga banyak juga yang terinspirasi oleh karya-karyanya Picasso ini. Jadi itu tuh bermula dari tahun 1964. Jadi museum Picasso itu yang di Barcelona meminjamkan 60 karyanya untuk pameran di Jepang, yaitu di Museum Nasional Seni Modern di Tokyo dan Kyoto, serta di Museum Prefektur di Nagoya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang Maestro Pablo Picasso. Mungkin teman-teman punya pendapat atau mungkin teman-teman punya fakta-fakta tambahan lain tentang Maestro Picasso ini, atau juga mungkin teman-teman punya kritik dan saran, jangan lupa untuk mengisi komentar di bawah. Selain itu, perbincangan kita kali ini juga bisa didengarkan di Spotify Pinter Politik. Ya, benar. Coba cek juga di Spotify ya. Oke, kalau gitu, gue di sini, gue Rio, gue Werdi. Ciao.